Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan dari bulan Ramadan. Alladzi unzila dan turunakan di dalam Ramadan apa Al-Quran Al-Quran hujan hari dari petunjuk lina simarang wabayinati lan jadi keterangan minal huda saking petunjuk wal furqan lan yang jadi pembeda. Di bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Mulanya bulan Ramadan itu istimewa, istimewa. Bulan di mana Al-Quran diturunkan, bulan di mana terdapat Lailatul Qadar. Apalagi keistimewaan umat Kanjeng Nabi Muhammad adalah di dalam atau diberi mukjizat Al-Quran yang membedakan umat Kanjeng Nabi dengan yang lain adalah Al-Quran itu. Di mana Al-Quran sesuai dengan keadaan umatnya. Umat Kanjeng Nabi kan lebih cenderung menggunakan agama, sehingga mukjizat yang turun itu ya berupa Al-Quran. Meskipun ada kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat, Zabur, Injil, tetapi tidak selengkap Al-Quran. Kitab Taurat itu hanya lembaran-lembaran, tidak banyak. Zabur juga iya, Injil juga iya, meskipun Injil sekarang itu hanya terbukukan dalam sebuah kitab itu, dipertanyakan orisinilnya, dipertanyakan keasliannya, karena banyak yang menyorot bahwa Injil yang sekarang itu ya sudah rekayasa manusia. Nah, sementara Al-Quran itu masih orisinil sejak diturunkannya sampai sekarang. Artinya tidak sedikit pun dibelokkan, karena Al-Quran ini yang memelihara langsung Gusti Allah. Ketika ada Al-Quran menyimpang sedikit saja, pasti dunia kembali. Atau
Atau ketika ada orang yang sengaja memalsukan hanya sekalipun satu ayat, pasti dunia kembali. Dulu ada yang namanya Salman Al Farisi. Betul, Salman Farisi. Tahun awal 2000-an itu ada orang yang mencoba untuk seorang orientalis membelokkan itu ya dunia keempat, artinya menghakimi mereka, menghakimi itu. Bahkan Al-Quran sendiri kan menantang, coba andaikan manusia dan jin bersekutu untuk membuat yang seperti ayat Al-Quran, maka tidak akan mampu. Dan memang kenyataannya seperti itu. Turunnya Al-Quran itu kan di Arab ya, di Mekah Madinah, di mana saat itu peradaban tertinggi adalah syair atau prosa atau jenis karya bahasa yang tinggi. Bahkan Sayyidina Umar sebelum masuk Islam di salah satu pasar yang namanya pasar Ukas. Ukas itu pasar yang dekat Mekah. Orang kalau gaji itu biasanya ambil di situ. Itu sebagai ajang perlombaan syair atau prosa, di mana syair ini awalnya perlombaan biasa, tapi lama-kelamaan syair itu mengarah pada saling nyindir, saling ngecek antar suku, sehingga sering kali pula berakhir dengan berantem, berakhir dengan tawuran. Di antara preman yang paling disegani adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu pandai dalam bersyair, pandai gelut karena wakil memang preman. Ternyata preman Sayyidina Umar awalnya preman lah. Suatu ketika Islam datang, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Umar belum mati. Itu Sayyidina Umar membenci sekali ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga suatu ketika adiknya itu masuk Islam diam-diam. Suatu ketika Sayyidina Umar, kamu tidak usah galak-galak sama orang-orang ini, dari keluarga kamu aja sudah ada yang memeluk Islam. Sayyidina Umar langsung bilang, adikmu dewe waranya rimah, adiknya karo bujuni semua itu tokoh. Apa yang kamu bisa? Ini preman. Meskipun adik itu karena dia mesti jadi apa gentar wedi. Coba saya lihat, enggak boleh. Coba saya lihat, enggak boleh. Ini Al-Quran tidak boleh dipegang kecuali dalam keadaan suci. Sementara kamu itu tidak suci. Kalau mau pegang silakan mandi dulu, mandi. Anda sedang mandi, itu diperlihatkan teks itu dia lupa. Artinya apa? Sayyidina Umar seorang ahli syair itu melihat tata bahasa Al-Quran itu luar biasa. Ini bukan buatan manusia, ini bukan karangan manusia. Akhirnya
Harus jengkel lah, harus jengkel. Orang seperti kamu bisa apa saat karena keluar aku kalau kan nanti itu ada yang kalau nanti itu ada sahabat Hamzah, itu ada sahabat yang lain. Sahabat Hamzah juga meskipun tokoh dia ketar-ketir jangan-jangan yang membunuh Muhammad, sehingga beberapa sahabat itu sudah siap-siap terus kalau menang berkain melatuk aja royok Siap-siap. Kuda-kuda rapasang. justru ketika artinya dihalang-halangi akhirnya kan yang Nabi ya masuk di sini yang masuk berarti ini masuk itu Umar masuk Islam sudah bersaksi sudah aduan ditanya sudah anda waktu berubah orang sahabat terus takbir Allah Akbar alhamdulillah oleh mana yang lebih Orang preman teko. Preman teko ki Preman tobat. Assalamualaikum. Preman teko temenan. Temenan kok. itu karena keindahan bahasanya itu luar biasa dan perlu dipahami bahwa Kanjeng Nabi itu Nabiul Ummi, artinya Nabi itu buta huruf. Kanjeng Nabi itu buta huruf, bukan orang yang ahli membaca tidak. Ketika Kanjeng Nabi menerima wahyu, Iqra ya Rasul. Kanjeng Nabi jawab, apa yang saya bisa baca? Iqra ya Rasul. Apa dibalik hikmah yang Nabi diberi mukjizat berupa Al-Quran, tapi Kanjeng Nabi kok ummi, Kanjeng Nabi kok tahu untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Al-Quran itu betul-betul dari Allah, bukan dari karangannya Muhammad. Bagaimana mungkin orang yang buta huruf bisa mengarang kitab, mengarang kosa kata yang itu indah? Itu hikmah. Jadi bukan berarti Kanjeng Nabi bodoh, tidak. Ya memang settingannya seperti itu. Jadi setting seperti itu. Jadi tidak usah dipertanyakan Kanjeng Nabi bodoh. Tidak bodoh, bukan. Karena memang settingannya memang seperti itu. Nyatanya meskipun buta huruf, satu-satunya makhluk yang tahu persis tentang Al-Quran itu Kanjeng Nabi. Satu-satunya makhluk yang tahu persis itu Kanjeng Nabi. Jadi itu Al-Quran itu turun di bulan Ramadan secara berangsur-angsur. Berarti nek kaya wahyu pertama ini bulan Ramadan dari Lauhul Mahfuz ke langit bumi itu dalam apa sak gembleng mong turune kaki langit areng Kanjeng Nabi itu berangsur selama 23 tahun. Turunnya itu sesuai dengan kejadian. Misal berkaitan dengan ajakan orang kafir agar berkalian menyembah berhala. Kompromi wong kafir karo Kanjeng Nabi kan wis nyong belum berani belum nyembah pengarane tambahan tapi sama nyembah ngarane nyong. Akhirnya surat Al-Kafirun guru kuliah ayo Al-Kafirun la aku cuma sampai akhir. Dan seterusnya setiap ayat itu punya kronologi. Setiap ayat itu punya asal usul yang disebut dengan nuzul Tuhan Al-Quran.
asbabun nuzul. Ora bae sule no sule. Jajanan mesti lagi yo. Senenge balapan. Jajanan mesti lagi nuzul Quran sih. Asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Quran. Bahkan ada yang Al-Quran itu turun atas kegelisahan bukan hanya kanjeng Nabi tapi sahabat, yakni sahabat siapa? Sahabat Umar. Makanya Sayyidina Umar itu istimewa. Preman ya. Jadi orang yang dekat sekali dengan kanjeng Nabi itu adalah Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu orang yang tidak mempertanyakan sedikit pun kejadian-kejadian yang menimpa Rasulullah, entah itu Isra Mi'raj, entah itu turunnya wahyu. Begitu ada peristiwa menimpa kanjeng Nabi, masuk akal atau tidak masuk akal, Sayyidina Abu Bakar pasti langsung mengiyakan, mengimani. Dan Abu Bakar ini teman lama, teman sebelum wahyu turun itu memang sudah berteman baik, karena Abu Bakar itu orangnya baik, kanjeng Nabi orang baik ketemu orang baik jadi Sohib ya, sohib. soulmate ya. Salpen. Baik saja. Suka apa narpe yang suka. Dan usia kanjeng Nabi dengan Abu Bakar itu terpaut hanya beberapa tahun, 2 tahun atau berapa tahun. Karena Abu Bakar ini sekaligus menjadi mertuanya Nabi. Abu Bakar ini menjadi mertuanya Nabi, yaitu Siti Aisyah. Siti Aisyah ini adalah putrinya Abu Bakar. Setelah itu Sayyidina Umar. Meski Sayyidina Umar itu datang belakangan setelah Abu Bakar, Sayyidina Umar itu punya keistimewaan setan uji. Jadi cara Sayyidina Umar pun mlaku areng gang ngono kuwi wis jatuh wis setan uji kira suci. Moyong mo. Sange Preman itu kelas preman. sange ngeri sangar. Mantep babet. Setan kilo. Sangar. Bapak sekudo. Ora bakalan wani. Setan ora bakalan wani. Dulet senenge setan lan dulet karo Sayyidina Umar. Ayo sangat nyantet. Mau sare jangan aku. Jangan malah balik merantau. Kowe sing tak santai to kowe ra ngomong. Yo sing dengan kowe kan. Timbangan wong kaya. Kaya ala kowe buang asas ada makan tuan puang. Bahkan kegelisahan Sayyidina Umar itu sampai menyebabkan turunnya wahyu, yakni apa? Wahyu ayat tentang diharamkannya khamr. Awalnya Sayyidina Umar sendiri itu mabok di saat sholat itu, karena mabok jadi landor. Benar ini. Dan itu yang namanya budaya mabok dulu kan biasa. Sayyidina Umar itu ya mabok, cuma preman. Gentung. Akhirnya ada sebuah tulisan lagi, caranya yang rusak ini. Akhirnya ayat Al-Quran Umar luar biasa. Ayat Al-Quran turun itu karena kebiasaan sahabat itu, ya ini kebiasaan luar biasa. Kalau sangat pedang. Setan wis mingkir. Maka Sayyidina Umar itu Al-Faruq, sultannya Al-Faruq, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang saling bisa membedakan itu saat menjadi khalifah. Sayyidina Umar itu presiden tapi melarat, anaknya lambene berubah dan bupati. Kantornya di kantor nang masjid. Jadi suatu ketika ada orang dari negeri seberang itu datang mau menunggu khalifah.
dia marah-marah ngomong, saya mau ketemu Khalifah, mana Khalifah? Kebetulan mampir di masjid, kamu mau cari siapa? Khalifah. Saya sendiri langsung mencerut. Tuh marah itu ayang-ayang. Tapi nambah berotok. Betul. Maka ada sebuah riwayat andaikan kena risalah nubuah itu tidak selesai, artinya andaikan ada nabi lagi, andaikan ada nabi lagi, maka Abu Bakar Umar lah yang jadi nabi. Yang cocok deh. Cuman yang nabi kan terakhir, nabi itu khotamil anbiya. Kelima keempat khulafaur rasyidin itu punya keistimewaan. Cuma saya awas dulu. Khulafaur rasyidin kawel. Coba saya Abdul Qadir terpojok. Jadi khulafaur rasyidin kawel. Karena beliau ini berjasa luar biasa di dalam dakwah Islamnya di awal-awal. Nah, setelah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, wah serayaan kekuasaan. Campur politik, campur zaman Abu Bakar, Umar itu luar biasa. Bayangkan pada saat hijrah, Kanjeng Nabi masuk ke Gua Sur itu bersama Abu Bakar. Jadi saat hijrah para pemuda Quraisy, kafir Quraisy yang jeger-jeger ini di gawe saya barang ono kok bisa nangkep Muhammad, bisa matanya Muhammad oleh dia. Tiap orang terbaiknya suku itu mengirimkan satu. Suatu ketika mau hijrah, Kanjeng Nabi berada dalam rumah. Di kamarnya ini yang berani mengelabui itu adalah Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali menggantikan posisi Kanjeng Nabi di kamarnya saat dikepung, terus Kanjeng Nabi sama Abu Bakar itu keluar. Ketika dikepung, bocah cilik. Tidak apa-apa. Sayyidina Ali saat itu masih kecil. Oh, luar biasa, beliau cilik, berani. Sayyidina Ali itu luar biasa. Saat ini kemudian keluar, orang ini kan mengejar. Oh, ternyata yang jero Ali itu. Makanya dibolak itu. Masuk ke Gua Sur. Begitu masuk ke Gua Sur, pintu Gua Sur itu langsung laba-laba bikin sarang rumah, sarang pertumbuhan itu langsung jadi seakan-akan pintu itu tidak pernah dilewati orang, tidak pernah dilewati orang. Itu mukjizat, orang bisa ditiru. Jadi begitu orang kafir tekan pono pun yang ngarepan orang cara kasar orang mungkin ono wong mlebu rene. Nek orang mlebu rene mesti sarang laba-laba iki kan mesti kan rusak. Mana jero jadi nafas, obat ketakutan. Sehingga akhirnya kami Nabi Dawud yang diabadikan dalam Al-Quran, la tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah takut, sesungguhnya Allah beserta kita. Itu saat hijrah. Nah, baru setelah orang kafir memastikan itu tidak ada orang, akhirnya pergi. Beliau berdua keluar, memandikan bersama. Itu Abu Bakar. Luar biasa perjuangan para sahabat. Saya itu kadang membayangkan, andaikan yang murid yang zaman semua, yang melebu Islam itu seperti kafir. Banyak, lo perjuangannya luar biasa. Harus diisolasi, harus diboikot, terus disungitin tanang berani. Netizen itu bergaya-gaya. Zaman
Merusnya di nomor tak ngono. Setan be menggiri kok. Apa ngucap kata kan aku jahat ora situ. Dan memang Kanjeng Nabi itu berdoa, ya Allah anugerahkanlah Islam dengan masuknya dua umat, Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham. Umar bin Hisham itu Abu Jahal. Kedua orang Umar ini memang al-Buju kabeh. Al-Buju. Cuma tambali. Marah apa? Cuma masuk itu. Mbak Umar. Kalau Udah Umar ya. Makan dari dan yang dianugerahkan kepada Kanjeng Nabi dakwah Islam adalah umat ini. Nah, Abu Jahal menjadi musuh utama. Anak masuk Islam atau ora seru lah. Kembali pada ayat ini, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan di mana turunnya Al-Qur'an secara berangsur-angsur. Geblek terus lan apa enggak blek terus turunnya berangsur-angsur sesuai dengan kondisi atau sesuai dengan kebutuhan. Kanjeng Nabi pernah mengalami masa fatrah. Fatrah itu ayat Al-Quran lama tidak turun. Itu Kanjeng Nabi sedih orang apa? Kenapa ya? Ada ono kejadian. Sedih, wis tambah-tambah bojone baru meninggal, pamane juga baru meninggal. Sedih orang apa? Sehingga tahun itu disebut dengan Amul Husni atau tahun kesedihan. Nah, akhirnya untuk menghibur kesedihan Kanjeng Nabi, Gusti Allah ngajak jalan-jalan yang disebut dengan Isra Mi'raj. Tengah malam Kanjeng Nabi petani malaikat yang membawa gula jalan-jalan. sudah dijas dulu. Meninggal, Meninggal. pamannya suami Setelah meninggal berarti. itu tahun-tahun kesedihan. Mulanya nek sampean sedih kok jalan-jalan. Ini ngikuti sejak Kanjeng Nabi. Jalan-jalan rapat tau. Sedih orang dia duit free. Jalan-jalannya mantap. Jalan-jalannya free ya mau kos itu. Pelaku pura-pura datar karena yangi. Jalan-jalan rapat tau. Jalan-jalan spiritual rahasia. Kanjeng Nabi itu ziarah. Begitu pulau teko, Kanjeng Nabi tidak ziarah dengan makom Ibrahim. Ke Masjidil Aqsa itu makomnya para nabi di situ. Setelah sowan ziarah baru kemudian bersilaturahmi. Nah itu yang sedih ziarah dengan para leluhur. Bukan dari situ. Tapi ziarah Mati lah. Main sendiri ketinggalan apa? Jangan ditahar dengan bahar. Baik hati ya. Dengan bahar setelah Orangnya ono jejak ya. dicak setelah murah. Nah, Al-Quran diturunkan kita linas sebagai petunjuk bagi manusia. Bahasanya linas bukan hanya umat Kanjeng Nabi, tetapi secara umum. Artinya Al-Quran bisa dikatakan sebagai petunjuk bagi siapapun yang dirinya sebagai manusia. Bukan muslim. Ya, kenyataannya banyak orang muslim mempelajari Al-Quran dan mengagumi Al-Quran. Meskipun ada kegengsian sehingga akhirnya tidak masuk Islam. Hanya Asli masuk Islam di nang kamar. Asli. gengsi. Iya, kan gengsi nang jupo. Nah, memang sih jatuh nang gereja untuk Perlu warga pemasukan baik gue. Perlu disadari bahwa perkembangan ilmu itu kan sebelum
Islam datang itu sudah ada peradaban Yunani. Nah, Yunani kuno ini. Di peradaban Yunani itu telah muncul para filosof seperti Aristoteles, Socrates, Plato. Jadi orang-orang pemikir yang mengatakan awal kehidupanlah kosong, awal kehidupanlah air dan sebagainya. Teori-teori para filosof Yunani kuno itu seperti itu. Socrates, Descartes, Yunani. Wah, aku kemudian belajar filsafat itu buku tebal ini 3 hari 3 malam orang buku mau sampai khatam. Matulnya nggak ngisi karo. Kemudian peradaban Islam, Al-Quran dengan membawa berbagai petunjuk. Maka Al-Quran itu ayat. Yang namanya ayat itu ya petunjuk, tanda. Ya. Nah, tanda itu tergantung dia mau meneliti tanda ini menafsirkannya bagaimana. Akhirnya umat Islam, makanya umat Islam kan wahyunya adalah Iqra, bacalah. Kalau kita bicara Iqra adalah bicara pengetahuan, ilmu. Semangat Iqra itu kemudian dikembangkan oleh umat Islam setelah mengalami perkembangan, terutama pasca Sayyidina Umar mengalami ekspansi besar-besaran. Nah, umat Islam karena sudah mengenal dunia baca, akhirnya bersentuhan karena seiring dengan perkembangan wilayah, akhirnya bersentuhan dengan budaya Yunani. Maka umat Islam berdialog, peradaban dan ilmuwan dengan orang-orang Yunani yang disebut dengan budaya Helenisme. Interaksi budaya antara Islam, semangat Islam dan filsafat Yunani ini kemudian menjadi sebuah ilmu sendiri, sehingga akhirnya peradaban sains itu justru yang mengembangkan pertama adalah dunia Islam. Maka di dunia kedokteran yang asli bapak kedokteran itu bukan orang Barat. Penemu ilmu kedokteran itu adalah Ibnu Sina. Di barat disebut dengan Al-Fizaini. Kemudian astronomi Ibnu Rus, Al-Birus, dan berbagai para ilmuwan Muslim, bahkan yang menemukan angka 0 itu umat Islam. Zero. Umat Islam. Bayangkan angka orang Romawi Yunani kaya apa sih? Nulis 20 bae kan. Loro lah, loro. Iya, X loro lah selawe. Loro dikurangi kuwi. X loro ditambah Vera. saya kira 1 juta. Tahu ora? M. Apaan juta yo kara Mas Diki X Salah kok. Ora kacau X kok. Ngawur. Emas. Apa ki apa ki Keberadaan angka yang sekarang kita kenal itu berkat jasanya ilmuwan Muslim. Maka saat ilmuwan Muslim itu sudah berkembang, dunia Barat itu masih dalam alam kegelapan. Barat itu masih dalam alam kegelapan. Nah, akhirnya terjadi yang namanya perang salib. Kemudian karya-karya ilmuwan Muslim itu dibakar
bicara dan disisakan hanya beberapa. Kalau kasar arsip utama diboyong oleh barat. Mereka kemudian mengembangkan ilmu-ilmu itu. Nah, yang tersisa di timur kebanyakan tasawuf. Sing ditinggal. Kenapa seperti itu? Karena tadi spirit umat Islam dalam mengembangkan ilmu pengetahuan itu berasal dari Al-Quran. Mengingat Al-Quran adalah hudal linnas. Wa bayyinatin minal huda, dan Al-Quran itu menjelaskan, menerangkan sesuatu yang memang menjadi petunjuk dan bisa membedakan wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Faman mongko sapa syahida ngerti apa ningali sapa man minkum setengah saya sira kabeh asyhara ing bulan Ramadan falyasum mongko becik poso sapa sira ing bulan Ramadan. Ingat, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Barang siapa menyaksikan datangnya bulan Ramadan falyasum. Rasanya menyaksikan loh, menyaksikan itu ya berarti menangi. Tidak meranapi, kamu menangin ya. Menangin. Itu udah menangan. Alias Kamu subuh. menangin ya. Maka berpuasalah. Ingat istimewa. Jadi jangan bulan-bulan ini bulan hari istimewa loh. Istimewa. Awalnya dia sering kali Ngantuk di gonjar. menyanyiakan keistimewaan kita, keistimewaan bulan Ramadan. Awalnya dia itu kita seringkali tidak menganggap bulan Ramadan itu istimewa. Terlalu istimewa. Lewat Terlalu istimewa. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan itu dilipat gandakan menjadi 1000 kali. Termasuk yang ngaji dewi ini dilipat gandakan, jangan salah. Potong ngising. Ngising poy oleh ganjaran. Yo. Ngising bisa ngising lagi. Bagi sebenarnya bagi anak pesantren wayah poso kok mulai turu besar. Karena kesempatan. Dan zaman aku mondok nyandeng ana bulan poso ngaji berterawih mau sekarang jam 12 istirahat jam 10 berapa jam memulai jam 12 wong esuk-esuke mulai mana jam 8 sampai jam 12 kan duhur bubar duhur ngaji mana sampai asar sholat asar ngaji mana nanti maghrib ben dino sampai tanggal selawe ya Baru mudik. biasanya tapi biasanya model aku mudik nang ora betah suwe mangkat maneh. nang omah yo bodho 4 dina 5 dina wis mangkat maneh nang kono perlu ora ono kancane tapi mbuh nang mana betah luwih betah nang kono ora ono kancane kok Lah nomor kowe ora perlu kancane sisa iki. iya wis langka kancane ora ndek duit maneh lho yo nang mana ndek duit maneh santri Coy. percaya iso ora Lampu emas. ora ndek duit Bingung tapi jalan orang nongko sih. tapi anggere balik arep pondok kan oleh sanu kan teng omah Bisa nongko sih lah. Biasanya nggak bodoh kan sama akan. Enggak. Apa jajanane yo kokak gue bro. Ini mau namanya sih nggak ngono. Soalnya tahu dong. Waman lan samono kana ana soman ana iku maridon loro aw ala safarin utawa nang perjalanan faedatun monggo wajib hitungan min ayam ukhar saking dina kawinan ada semono maka ketika tadi menyaksikan
Wasalah barang siapa menangi bulan Ramadan kok meriah itu dalam Islam, maka buat dikodoni. Ya, nah ini bengi wis banyak dilaksanakan. Yuri itu ngarepaken sapa Allah Gusti Allah fikum lawan sira kabeh al yusra ing gampang wala yuri itu lan orang ngarepaken sapa Allah fikum lawan usra ing angel. Ingat ayat kelanjutannya. Yuri itu Allah fikum yusra wala yuri itu fikum usra. Allah itu mengendaki kemudahan buat kita dan tidak akan mempersulit. Artinya meskipun awal itu diwajibkan puasa, bukan berarti Gusti Allah itu saklek. Tapi Gusti Allah dia tahu kemampuan. Awal dia itu kesusahan misalnya. Meriang kok. Ya harus puasa kok. Oleh dipaksa poso malah baru kena mah baru mah nanti pas ora bae. Tambah kungkung. Weekend. Nah, mungkin dari pernyataan ini kemudian ada pertanyaan, Pak, aku kerja di Jakarta. Aku nggak kondisi Pak, ya aku boleh Pak, boleh. Nah, makanya Gusti Allah tidak menginginkan kamu itu kesusahan. Menginginkan kemudian. Tinggal samanya mikir baik. Meskipun aku oleh kok, aku kok nyaur. Utang itu kan utang. Kok aku mana orang dia anak bojo, namun dia anak bojo lebih sisi anak nembe loro misalkan. Nembe ah. Akhir kaya kowe ya wae kuwi to. Wah, wong paling mangan sinten kula. Bali ya. Daripada nyong nyaur. Lu abot. Luwih abot kancane ora poso. Nyong poso dhewe ngasih-ngasih. Padahal padha Ngopi harus ngopi dah. tapi nang ngene ta ora ngopi kabeh. Ngopan pengen ngopi carane 50.000 lah. Nah, iya. Tapi aja poso dan dol. Tetep bayar. Ngujoy. Lah mendingan bongkare jam piro lanjutane jam 10. Ono anu pancen karepe dewek. Karena kan udah posone bukan jam 10. Itu dino. Ono ae banyak aturan sendiri kantor. Walitukmilul iddata walitukabbiruallahu ala ma hadakum wa la'allakum walitukmulan padha nyempurnaaken sapa sira kabeh ala iddata hitungan walitukabbiru lan supaya padha ngagungaken sapa sira kabeh Allah Gusti Allah alama ing atase perkara hada kamu beratan sapa Allah kuning sira wala alakum tasbih supaya sira kabeh padha syukur. Nah, setelah sudah sempurna hitungannya maka bertakbirlah dan bulan siji Syawal terus takbir. Wallahu ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Allah yang menunjukkan, Allah yang bertanggung jawab petunjuk, Allah yang di atas yang memberi petunjuk, Allah yang memberi petunjuk, dan supaya kamu itu bersyukur. Di keberadaan Al-Quran itu adalah sebuah keuntungan bagi kita. Kita diberi petunjuk berbagai macam. Meskipun diberi petunjuk melongang-melongang
Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad idatan falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Mengawal itu kata orang yang keyakinan. Wa idza salaka nalikane jaluk ka ing sira nalikane takon wa idza salaka nalikane padha takon ka ing sira ibadi sapa pira-pira kawula ingsun anni sang ingsun fa ini satang ingsun qaribun pan ketika seseorang meminta wa idza salaka bidan jadi maknanya ketika kalian itu kamu itu meminta kalian dari hamba-Ku meminta kepadaku maka Allah menjawab fa ini monggo sak temen ingsun iku qaribun Gusti Allah itu perak dan selalu mendekat nek dhewe selalu ngadoh tambah ngadoh. Gusti Allah itu perak dan uji budak watadai nijabai sapa Allah dakwatake dongane wong sing ndonga ida ta'ani nalikane ndonga sapa adai mi ing ingsun fal yastajibu monggo padha amre kasembadan sapa ibadi limarang ingsun wal yu'minu lan supaya padha iman sapa ibadi iklawan ingsun la'allahum yarsudun supaya ana sapa ibadi iku yarsudun padha pinter sapa ibadi. Jadi ayat ini menggambarkan kepada kita keberadaan Gusti Allah itu perak dan keberadaan Gusti Allah sapa sing dalem njaluk itu diijabah dening Gusti Allah. Jadi wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun setelah aku iki setelah ingsun iki perak uji budak watadka nijabai penyuwune wong kang njaluk idza ta'ani nalikane padha njaluk falyastajibu li. Nah, nang kene nggone wal yu'minu biar awalnya jadi yakin apa ora, iman apa ora. Awalnya jadi ya wis dikandani ngene kok ya. Kaya iya tapi ora kepanggil kan. Nyangge ora kepanggil. Randang. Mengko Mulane dhewe ora bakalan sekti ya kaya kuwi. para mempan. Paling memahami iki kowe anggere sampean bisa mendalami menghayati iki dadi wong sekti tenan. Apa-apa penjaluke mesti keturutan. Wah wangi. Mulane ahli murid asline njaluk mongkon iki. mulane ngene. Para ulama niku nggadahi watak la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Para ulama niku ora duwe kuwatir sama sekali. Wala hum yahzanun dan mereka para ulama itu tidak pernah merasa sedih. Wong ayate wis cetha-cetha welo-welo Al-Qur'an. Jadi wis dukungane pusat wis. Dukungane wis pusat wis langsung cer. Mergo apa ya yakin sesarte mau wal yu'minu bi. Iman wae dhewe wis setengah-setengah kok. Ora iso mangane ora iso kerja. Nah, anggapane sing iso makane wong kerja. Imane separuh kuwi kadang mudun kadang menjat. Rapat ya kaya sinyal. Setengah menit rapat kok.
Ini kan iman nggih. Wis don. Wis. Lek lihat wis cekok melo-melo don. Ora makan ngesuk ora mangan ra. Nanti orang yakin kalau anu. Ora dodol ya orang ora. Ora ngerti urung ngaji. Iki luar biasa lho. Ya wis ngaji yo ngerti yo ya. Ya, Yo mesti ki yo. ya anggar paham piye. Merenangan iki yakin koyone siji ayat wae karo dengar terus wis. Dengar tok wis. Dipoto-foto dipoto sapi. Iki Kok beli yo mesti ngaji yo ngerti yakin lah. Wong urung ngaji urung ngerti kok. Yo. Iya, iya. Yo kebangetan sing iki sing wis ngaji yo ora yakin. Dina rong dina ya maneh. Salah nang alasan Metu kadung kene. saking Metu sampai kadung lagi sampai netak ya rasane. Blendangnya kepok. Puasa mau ana ing sakjerone wulan Ramadan. Kang sakjerone wulan mau Al-Qur'an diturunaken saking Lauhul Mahfuz. Kanggo nuduhaken marang lan dadi tandha terang saking pituture Allah Ta'ala. Lan saking kang bedaken antarané kang hak lan batil. Al-Qur'an itu membedakan yang hak dan yang batil. Sapa wonge hadir tegese tinemu ana ing wulan Ramadan dheweke kudu puasa dene wong kang lara utawa isih sakjerone lelungan wong mau kepareng ora puasa tegese oleh mutah oleh mukel angin wajib padha ana ing lindhuwa dina. Allah Ta'ala ngersakaken gawe gampang marang kita kabeh lan ora ngersakaken gawe angel. Hitungane puasa Ramadan mau kudu kita utawa sira kabeh sempurnakaken. Aja nganti muka utawa aja nganti mokel. Lan kita utawa sira kabeh kudu ngegungaken Allah Ta'ala kanthi takbiran. Nalika puasa kita wis rampung. Fitri ya. Tanggal 1 takbir. Ateges matur sembah nuwun dene Allah Ta'ala wis paring pituduh kita diweruhaken carane ibadah marang Allah Ta'ala. Gusti Allah, Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuwuni katerangan Gusti Allah Ta'ala punika caket punapa tebih Kanjeng Nabi ditanyai orang Gusti Allah perkara apa dijawab Gusti Allah nuli nurunaken ayat kang surasane ini wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun. Di wa idza salaka niku maksudnya ana yang mengartikan permintaan ada yang mengatakan Kanjeng Nabi itu ditakoni. Kanjeng Nabi ditakoni Gusti Allah ku perek apa ado. Dijawab Al-Qur'an nurun turun ari kala kawula ingsun takon marang sira yuk ayat iki wa idza salaka ibadi anni qaribun. Saking adoh apa parek ingsun. Kondo ana yang ingsun iku parek. Ateges tansah mirsani. Ingsun nyembadani penyuwune wong kang nyuwun ari kala nyuwun. Mulane para kawula kudu padha nyembah padha nyembadani taat marang ingsun. Lan supaya padha iman marang ingsun, supaya para kawula padha oleh pitutuh. Jadi iman kuncinya adalah iman. Gusti Allah itu berat akan dalam satu hadis dijelaskan setiap malam Gusti Allah itu undang-undang marang wong le wong sing padha nyususo padha njaluk
wong sing jeneng rahmat ayo marep wis saben wong Gusti Allah ya Kali-kali doni rahmat to. bahkan Gusti Allah niku seneng banget nek ana wong dosa gelem obat seneng seneng. Jadi itu beberapa ayat Al-Quran sanjang welas asih kanjeng Gusti Allah ya, bahkan ketika ada orang yang berkeluh kesah berdoa itu Gusti Allah senang kadang-kadang sengaja domoni diulur-ulur orang dijabai sebab apa? Gusti Allah senang krungu kae apa kuwi keluh kesahe rintihan kuwi Gusti Allah senang. Nah sehingga mon dhisik wis cara wong amen kuwi wong seneng karo lagune ora dilagu dhewe duit ora men rampung iya Nah, bapaknya Joko kok request nopo. Lah iki Kang. Tahu ini sisan. ini seperti Sekali naik bruk kan. oh hell tapi ya mau begitu beri kan bukan wong seneng sih wong seneng Ora itu kan. Ora rugi ngene akeh. Ukhilla lakum lailatas ya miropas ila nisaikum wallahu a'lam bissawab. Aku lucu kok iso apa cek. Alhamdulillah ya rabbal alamin wa man fa'ala bima ربنا آتنا صلى الله عليه وسلم وسلام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.